Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Loh ibu, bu kok kesini nggak bilang-bilang toh? Kan bisa Dimas jemput. Gak usah, ibu kan mau buat kejutan. Ya ampun, ibu ini bisa aja deh. Emang ibu kesini naik apa toh? Naik mobil dong. Sekalian ibu ngangkutin barang-barang ibu untuk pindahan. Ibu mau pindahan? Mau pindah kemana bu? Kok nggak ngomong sama aku? Ya sengaja, ibu kan mau buat double kejutan. Dan ibu itu mau pindah pas di samping rumah kamu ini. Hah? Yang bener bu, ibu nggak bohong kan? Ya ndak dong. Kalau kamu ndak percaya, yuk ibu tunjukin. Sebenarnya aku itu percaya sih, cuma masih kaget banget gitu. Tiba-tiba ibu datang ke sini terus bilang kalau udah pindahan, mana pas di samping rumah aku lagi. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Kamu ndak suka ya kalau ibu pindah di samping rumah kamu? Bukannya gitu sih bu, aku itu malah seneng banget. Coba kalau ibu itu bilang dari awal, pasti aku bakal bantuin ibu pindahan deh. Kan ibu sudah bilang nak dari awal, ibu itu pengen buat kejutan. Soalnya ada kepuasan tersendiri gitu ngelihat kamu kaget. Tiba-tiba istri Dimas keluar. Loh, ibu kesini? Dari kapan bu? Iya nih dek, mas juga kaget tahu ibu tiba-tiba pindah ke sini. Dan ternyata ibu tuh pindahannya di samping rumah kita. Wah, yang bener bu, kok tiba-tiba banget? Harusnya ibu bilang dulu sama aku dan Mas Dimas, supaya nanti kami bisa bantuin ibu pindahan. Heh, menantu ndak guna, ndak usah ikut campur ya. Astagfirullahaladzim, ibu nggak boleh gitu dong. Nggak apa-apa mas, mungkin ibu kecapean habis pindahan. Kalau gitu masuk dulu ya bu, kebetulan banget aku habis masak, kita makan bareng-bareng yuk. Iya bu, yuk kita makan bareng-bareng. Ibu ndak sudi ya makan bareng sama menantu yang ndak guna. Tapi karena si Dimas yang minta, jadi ya ibu ndak bisa nolak. Bu, aku mohon jangan sebut istriku kayak begitu ya. Katanya pas itu ibu mau akur. Gimana mau akur? Istri kamu aja loh, gak guna. Udah gitu ndak mau kerja lagi. Hidupnya itu nyusahin kamu terus. Bahkan ya, dia itu udah ngebuat kamu jadi suka bantah sama ibu. Duh bu, aku itu udah lapar banget. Udah yuk, jangan dilanjut lagi marah-marahnya. Mending kita itu langsung makan aja ya. Pada malam harinya, Tunggu aja kamu Yarini. Aku bakal ngebuat kamu cerai sama anakku. Ndak sudi aku punya menantu kayak dia. Apalagi sekarang kan aku sudah berhasil pindah di samping rumah mereka. Jadi bakal mudah untuk membuat mereka berpisah. Tapi aku harus main aman nih. Ndak boleh gerasa gerusuk ataupun asal-asalan. Nanti yang ada si Dimas malah benci sama aku. Bukannya malah berpisah sama istrinya yang ndak guna itu. Duh, ini bapak ngapain sih pakai acara nelpon segala? Jangan-jangan bapak udah tahu lagi kalau aku udah pindah ke samping rumahnya Dimas dan juga istrinya. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ada apa toh pak? Tumben banget malam-malam gini nelpon. Bukannya kata bapak kalau malam itu di luar negeri masih siang ya? Dan bapak tuh lagi sibuk kerja. Iya sih bu, cuma ada yang mau bapak tanyain. Soalnya bapak itu dapat kabar dari seseorang, katanya ibu itu pindah ya di samping rumah Dimas sama istrinya. Iya pak, bener. Nggak apa-apa kan? Lagian ibu pindah karena ibu pengen pak bisa tinggal deket sama anak kita Dimas. Benar, alasan ibu pindah tempat tinggal cuma gara-gara itu. Ibu nggak ada niatan membuat Dimas sama istrinya berpisah kan? Dari awal kan ibu itu udah nggak suka banget sama istrinya Dimas. Ya ndak lah pak, sejahat-jahatnya ibu ndak mungkin mau misahin Dimas sama istrinya. Ibu juga masih punya hati kali pak. Baguslah kalau begitu, bapak jadi nggak khawatir lagi. Tapi seharusnya ibu tuh kalau mau pindah mau ya bilang dulu sama bapak gitu loh. Walaupun bapak itu lagi merantau di luar negeri kan, bapak tetap harus tahu dong. Duh ya maaf pak, ibu belum sempat ngasih tahu. Oh aduh pak, ibu udah ngantuk banget ini. Ibu patiin dulu ya teleponnya. Besok ibu telepon lagi deh kalau sempat. Assalamualaikum. sementara itu, dek, kamu kenapa toh dari tadi sore mas itu perhatiin jadi suka ngelamun gitu? Ada masalah atau gimana sih? Ya mbok kamu itu cerita sama mas. Nggak ada masalah sama sekali kok mas. Cuman aku tuh masih bingung gimana caranya supaya aku bisa akrab sama ibu mas. Walah, kamu dari tadi sore itu mikirin hal itu toh. Udah dek, jangan terlalu dipikirin ya. Biarin aja semua itu mengalir apa adanya. Mas yakin kok suatu saat kamu itu pasti bisa akrab sama ibu mas ya. Iya mas, aku berharap juga gitu.
Nah gitu dong, jangan ngelamun lagi ya. Kalau ada apa-apa langsung cerita sama emas, oke? Makasih ya mas, udah mau ngedukung aku dan ngebuat aku jadi nggak kepikiran lagi. Ya sama-sama, lagian kan itu tugas mas sebagai seorang suami. Tapi dek, ada yang mau mas tanya ini. Kamu harus jawab jujur ya. Iya mas, pasti aku bakal jawab jujur kok. Emangnya mas mau nanya apa? Sebenarnya kamu merasa nyaman gak sih kalau ibu emas itu pindah di samping rumah kita? Aku merasa nyaman kok mas. Cuma ya kadang-kadang aku deg-degan banget kalau mau ngomong ataupun mau berinteraksi sama ibu emas. Syukurlah kalau kamu itu nyaman. Kamu jangan sampai benci sama ibu emas ya. Ibu emas itu aslinya baik banget kok. Cuman sekarang dia itu lagi gengsi aja kali. Tenang aja mas, gak mungkin lah aku benci sama ibu mertua sendiri. Mas itu seneng banget dengernya dek. Semoga nanti kamu sama ibu emas itu cepat akrab ya. Tapi ingat jangan dipaksain, ngalir aja gitu. Iya mas, siap. Oh iya mas, aku besok jadi ya izin pergi sama temen aku yang baru pulang dari luar kota. Walah iya dek, besok mau dianterin atau mau dijemput sama teman kamu itu? Besok aku dijemput mas sama temen aku. Jadi mas gak perlu nganterin deh. Tapi aku bakal perginya dari pagi-pagi banget. Gak apa-apa kan mas? Tapi tenang aja, aku bakal siapin semua keperluan mas sebelum aku pergi. Oh iya dek, gak apa-apa kok. Keesokan harinya, Heh Dimas, itu istri kamu mau pergi kemana toh pagi-pagi gini? Udah dijemput aja sama orang. itu loh bu, istri aku itu mau main sama temennya hari ini. Soalnya kebetulan temennya itu dari luar kota baru balik. Didi, apaan toh itu istri kamu? Bisa-bisanya loh, dia lebih milih main sama temennya, bukannya ngurusin kamu yang mau berangkat kerja. Bu, sebelumnya istri aku itu pergi, dia itu udah nyiapin semua keperluan aku. Dari mulai baju, makanan dan juga yang lainnya. Baguslah, tapi ibu ndak suka ya kalau dia tuh pergi-pergi kayak begitu. Apalagi cuma main sama temennya. Harusnya dia itu batasin. Dia itu kan udah nikah. Ngapain coba pakai acara main segala? Istri aku tuh butuh refreshing juga sih bu, sekali-kali. Dimas, istri kamu itu di rumah nggak ngapa-ngapain. Cuma beres-beres biasa doang kayak ibu rumah tangga. Ngapain pakai acara refreshing segala? Istri kamu juga kan nggak kerja. Dan emangnya kamu nggak takut istri kamu itu keluar sama temennya terus ketemu sama cowok? Dan kalau sampai istri kamu selingkuh gimana coba? Astagfirullahaladzim, ya nggak mungkin lah bu, istri aku tuh kan setia. Jangan salah ya. Justru tipe-tipe kayak istri kamu itu adalah orang yang sering selingkuh. Apalagi kamu bebasin dia main kesana kemari. Kesenangan dia tuh orang. Bu, udahlah, jangan malah ngomong yang aneh-aneh. Aku itu nggak mau kepikiran atau berburuk sangka sama istriku sendiri. Ibu itu ya Dimas, ngomong kayak begini supaya kamu itu waspada. Harusnya kamu terima kasih dong, bukannya malah nyalahin ibu kayak begitu. Diselingkuhin beneran sama istri kamu kapok. Mending aku ikutin aja deh itu Sirini pergi kemana sama temennya. Siapa tahu gitu ada sesuatu yang bisa aku jadiin bahan supaya Sirini dan anakku bisa berpisah. Tapi si Dimas jangan sampai tahu nih. Bilang aja kali ya kalau aku mau belanja. Udah lah ya nak, ibu mau belanja dulu ke minimarket. Walah iya bu, ibu mau dianterin nggak? Gak usah, ibu bisa sendiri kok. Bu Sarti pun kemudian mengikuti kemana Rini pergi bersama dengan teman wanitanya. Dujan, dari tadi gak ada hal menarik sama sekali. Si Rini sama temen ceweknya itu cuman ngobrol doang. Ayo dong, ada cowok gitu yang nyamperin atau gimana? Biar bisa aku foto, terus aku fitnah kalau si Rini itu udah selingkuh. Waduh, pas banget tuh. Ada cowok yang lagi nanya alamat sama si Rini. Gas lah, langsung aku foto. Mampus kamu si Rini. Widih, itu si Rini gak sengaja kepleset terus dibantu sama cowok itu. Mantap nih. Jadinya kan foto yang aku ambil makin meyakinkan kalau si Rini itu udah selingkuh. Nah, kalau gini kan tinggal kasih tahu aja ke Dimas. Sementara itu, Rin, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Untung aja tadi pas aku kepleset ditolongin sama orang yang nanya alamat. Jadinya aku gak jadi jatuh. Iya bener banget. Tapi kamu ngerasa gak sih yang nanya alamat tadi itu lumayan ganteng banget. Lumayan kok ganteng banget sih. Kamu nih aneh-aneh aja. Dan kalau emang tadi kamu ngerasa tuh orang ganteng, kenapa kamu gak ngajak kenalan? Kan pas banget kamu jomblo. Malu lah. Apalagi kan dia tuh nanya alamatnya sama kamu, bukan sama aku. Ya gak apa-apa kali. Apa salahnya ngajakin kenalan? Gak bisa, kamu kan tahu sendiri aku orangnya maluan. Tapi
kamu ngerasa nggak sih? Kayaknya ada yang ngawasin kita tahu. Enggak tuh, aku nggak ngerasa. Perasaan kamu aja kali. Is, beneran loh. Udah yuk, mending kita cari tempat nongkrong lain. Soalnya di sini aku ngerasa nggak enak. Ih, mager loh kalau mau pindah-pindah tempat nongkrong. Kita kan cuma mau ngobrol. Is, kan aku yang gonceng kamu. Kamu loh tinggal duduk manis aja. Jadi kalau kamu mager pun itu nggak masalah dan nggak ada hubungannya. Iya sih, udahlah gas. Sekalian kita nyari referensi tempat nongkrong yang bagus, biar makin enak ngobrolnya. Di depan rumah Dimas. Dimas. Duh, si Dimas kok nggak ada sih? Iya, duh ya ampun. Pasti dia udah berangkat kerja. Kok aku baru inget sih? Aku samperin aja apa ya ke tempat kerjanya. Tapi capek banget kalau mau ke tempat kerjanya. Apalagi jauh. Udahlah, mending aku kasih taunya ketika si Dimas pulang kerja aja. Bu Sarti. Bu Sarti lagi nginep apa di rumah anak sama menantu ibu? Pak Rudi. Saya itu loh Pak, dari kemarin-kemarin udah pindah di samping rumah anak saya dan juga menantu saya. Bukannya saya nginep. Walah, pantesan aja. Dari kemarin saya itu melihat Bu Sarti ada di daerah sini, ternyata pindah toh. Iya Pak, bener banget. Oh iya, ngomong-ngomong, Pak Rudi jualan apa itu? Ini loh Bu, saya itu jualan roti bakar. Ibu mau nyobain gak nih? Enggak apa, saya nggak terlalu suka sama roti bakar. Dan emangnya sejak kapan sih Pak Rudi jualan roti? Perasaan dulu Pak Rudi buka warung deh. Ya kalau sekarang alhamdulillah masih buka warung kok Bu. Cuma saya tuh pengen nyari tambahan lagi dengan jualan roti gitu loh. Ini beneran, Bu Sarti nggak mau beli roti jualan saya. Enak banget loh Bu. Sudah saya bilang ya Pak, saya nggak mau. Kok Bapak maksa sih? Saya bukannya maksa Bu, saya tuh hanya menawarkan sekali lagi gitu. Siapa tahu ibu itu berubah pikiran. Saya tuh nggak bakal berubah pikiran. Soalnya saya kan nggak suka roti. Apalagi kalau Pak Rudi yang jual. Soalnya Pak Rudi itu kan kelihatan jorok. Ibu Sarti kok tega banget sih ngomong kayak gitu. Saya tuh orangnya bersih loh Bu. Apalagi jualan saya itu kayak gini. Ya nggak berani saya kalau makanan yang saya jual itu nggak bersih toh yo. Halah, nggak percaya saya. Udahlah, saya mau balik, mau istirahat. Sore harinya, Akhirnya nak, pulang juga kamu. Lama banget sih, ibu tungguin loh dari tadi. Iya Bu, soalnya macet banget tadi di jalan. Emangnya ada apa toh Bu? Kok tumben banget ibu itu nungguin aku pulang kerja? Ada sesuatu yang mau ibu kasih tahu. Tapi ngomong-ngomong, istri kamu belum balik kan? Belum Bu, tapi katanya bentar lagi juga balik. Pas banget nih, ibu mau ngasih tahu kamu bukti foto kalau istri kamu itu sudah selingkuh sama cowok lain. Ibu bisa dapat foto itu dari mana? Nggak mungkin Bu, istri aku itu nggak mungkin selingkuh. Ini foto palsu kan? Bener loh nak, tadi loh ibu ngikutin istri kamu pas main sama temennya. Ternyata istri kamu itu sudah selingkuh. Tapi ya nggak mungkin Bu, istri aku tega nyelingkuhin aku. Duh ya ampun, kamu nih masih aja ndak percaya. Kamu ndak bisa lihat apa? Ini loh foto asli. Masa dibilang palsu? Astagfirullahaladzim, apa bener ya istri aku itu udah selingkuh? Aku mau nggak percaya, tapi ibu itu ada bukti fotonya. Kenyataannya istri kamu itu udah tega nyelingkuhin kamu. Buktinya aja udah jelas. Udahlah, kalau saran ibu mending kamu tuh cerain aja istri kamu. di saat yang bersamaan istri Dimas pun pulang. Assalamualaikum. Ibu sama Mas Dimas lagi ngomongin apa? Kok kelihatannya genting banget? Waalaikumsalam. Dek, kamu udah selingkuhin Mas ya? Astagfirullah Mas, ya enggak lah. Gak mungkin aku nyelingkuhin kamu. Kamu nih kenapa sih kok tiba-tiba malah nuduh aku? Udah lah Rini, kamu tuh ngaku aja. Ibu loh ada bukti foto ketika kamu lagi selingkuh sama laki-laki lain. Ya ampun Bu, Mas, kalian itu udah salah paham. Laki-laki itu bukan selingkuhan aku. Sebenarnya, udah Rini, gak usah ngeles lagi. Orang udah jelas-jelas loh, kamu sama laki-laki ini pegangan. Bener banget apa yang dibilang sama ibu, Dek. Di foto ini jelas kamu itu pegangan sama laki-laki lain. Kok kamu tega sih, Dek, selingkuhin Mas? Mas, Bu, aku mohon dengerin penjelasan aku dulu. Aku tuh gak selingkuh. Aku sebenarnya gak sengaja jatuh dan ditolongin sama cowok itu. Karena kebetulan cowok itu tuh lagi nanya alamat sama aku. Alasan aja kamu. Mana alasan yang gak masuk akal lagi?
Bu, itu kejadiannya emang kayak begitu. Aku nggak bohong ataupun ngebuat alasan yang ngada-ngada. Aku mohon ya mas, percaya sama aku. Aku tuh gak selingkuh mas. Aku gak mungkin melakukan hal sekejam itu sama kamu. Maaf ya dek, mas butuh waktu sendiri. Mas, tunggu. Heh Rini, cukup ya. Jangan kamu kejar anak saya lagi. Kamu nih gak tahu diri banget sih jadi wanita. Udah miskin, gak guna, suka nyusahin lagi. Dan malah berani-beraninya kamu nyelingkuhin anak saya. Sudah, sekarang kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Jangan tinggal di rumah si Dimas lagi. Enggak bu, aku gak selingkuh. Aku mohon bu, kasih kesempatan aku untuk jelasin ke Mas Dimas. Jangan suruh aku pulang ke rumah orang tua aku bu. Masih berani ngomong kamu ya. Cepetan balik ke rumah orang tua kamu. Dasar menantu gak guna dan gak tahu diri. Rini pun pulang ke rumah orang tuanya karena ia sudah diusir oleh ibu mertuanya dan tidak dipercaya oleh suaminya. Heh Dimas, kamu itu jangan malah galau dong. Udah kayak anak ABG aja sih. Bukannya cepet ceraiin istri kamu juga. Tapi berat banget buat aku itu menceraikan Rini. Apalagi kan kami ini sudah menikah bertahun-tahun. Ibu tanya ya, emangnya kamu mau terus mempertahankan seorang istri yang sudah menyelingkuhi kamu? Aku nggak tahu bu. Duh ya ampun Dimas. Jadi laki-laki kok kayak begini sih, kelemar-kelemar. Ambil keputusan yang tegas dong. Jangan mau kamu tuh diselingkuhin kayak begitu. Bayangin, kamu loh udah nikah sama dia bertahun-tahun. Kamu udah ngasih dia segalanya. Dia malah nyelingkuhin kamu. Iya sih bu, jujur hatiku hancur banget. Tapi aku juga belum siap untuk menceraikan dia. Kalau kamu belum siap menceraikan si Rini, berarti kamu siap dong nanti diselingkuhin lagi. Ya gak gitu juga sih bu. Ya makanya, ndak usah ambil pusing. Buruan, kamu pisah sama si Rini itu. Ibu ndak mau ya nak, kamu punya istri tukang selingkuh. Ya udah deh, aku tuh bakal pisah sama Rini. Nah, gitu dong. Akibat hasutan dari ibunya, Dimas pun akhirnya berpisah dengan istrinya. Din, aku gak nyangka banget Mas Dimas tega menceraikan aku. Dia lebih percaya Din kalau aku tuh beneran udah nyelingkuhin dia. Padahal kan kamu tahu sendiri, selama ini aku gak pernah selingkuh ataupun melihat laki-laki lain. Kamu yang sabar ya Rin. Itu si Dimas kayaknya udah dihasut deh sama ibunya. Masa dia gak mau dengerin penjelasan kamu dulu sih? Iya Din, bener banget. Aku juga berpikir kayak begitu. Sepertinya dari awal ibu mertuaku tuh emang pengen misahin aku sama Mas Dimas. Astagfirullah. Tapi coba kamu jelasin deh, awal kejadiannya tuh gimana? Aku masih bingung banget. Kok bisa sih ibu mertua kamu sama si Dimas nuduh kamu selingkuh? Kejadian awalnya itu ketika aku pulang main sama kamu. Di situ ibu mertua aku sama Mas Dimas lagi ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba mereka langsung nuduh aku selingkuh dan nunjukin sebuah foto. Foto di mana aku lagi pegangan sama laki-laki. Dan asal kamu tahu ya, foto itu tuh foto ketika laki-laki yang nanya alamat ke aku lagi nolongin aku pas jatuh. Bentar, ini konsepnya salah paham kah? Iya Din, bener banget. Tapi kayaknya mertuaku emang sengaja deh makin ngefitnah aku kalau aku tuh beneran selingkuh biar aku cepet pisah sama Mas Dimas. Wah, parah banget sih. Tapi kok bisa sih ibu mertua kamu dapat foto itu? Nah, jangan-jangan pas kita main itu kita diikutin lagi sama ibu mertua kamu. Bisa jadi Din. Terus dia sengaja ngefoto kejadian waktu aku ditolongin sama cowok yang nanya alamat itu untuk misahin aku sama Mas Dimas. Sementara itu, Lega banget deh ibu rasanya. Akhirnya nak, kamu bisa pisah sama wanita tukang selingkuh yang gak tahu diri itu. Aku nggak tahu bu, harus seneng atau sedih. Pikiranku sama perasaan aku tuh rasanya kacau banget. Duh, kamu jangan sedih gitu dong. Seharusnya ya kamu itu senang bisa lepas dari wanita yang udah bikin kamu menderita. Udahlah nak, kamu tuh jangan kayak orang frustasi gitu. Duh, bapak nelpon lagi. Belah, biarin aja. Loh bu, itu bapak nelpon kok nggak diangkat? Palingan juga ndak penting nak. Angkat dulu dong bu, siapa tahu penting. Udah mau anak, ibu lagi berantem sama bapak kamu. Jadi ibu males mau ngangkat telepon dari bapak. Astagfirullahaladzim, ibu berantem sama bapak. Ada masalah apa toh bu? Kok nggak cerita sama aku? Enggak nak, bukan masalah besar kok. Cuma masalah sepele doang. Ibu tuh cuma lagi ngambek aja. Syukurlah, jangan lama-lama ya bu ngambeknya sama bapak. Kasihan bapak lagi merantau di luar negeri, pasti kepikiran. Iya ya. Nak, itu ada uang di jalan.
kita ambil yuk. Lumayan loh, 200.000. Jangan Bu, lagi banyak mobil dan motor yang berlalu lalang itu loh. His, kamu ini sayang loh nak kalau ndak diambil. Ya udahlah, biar ibu aja yang ngambil. Jangan Bu, awas-awas itu ada mobil Bu. Duh nak, sakit banget. Kaki ibu kelindas mobil. Astagfirullahaladzim Ibu, wih ngeyel dibilangin sih. Kamu ini bukannya nolongin, malah ngomong kayak begitu. Sakit banget loh ini nak. Buruan, bawa ibu ke rumah sakit. Dimas pun kemudian membawa Bu Sarti ke rumah sakit. Namun ternyata kaki Bu Sarti yang sudah terlindas mobil sudah tidak bisa disembuhkan, membuat Bu Sarti harus kehilangan kedua kakinya untuk selama-lamanya.